Hanya menyangkut percintaan tuh asik-asik sedap sebenarnya gitu ya. Karena setiap orang mesti ada rasa cintanya. Waktunya kapan itu satu dengan lain saling berbeda. Bahkan dalam urusan cinta dengan pandangan pertama saja kontak bisa jatuh cinta satu dan lainnya seperti itu kan. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang begitu indah, begitu santun, begitu baik, memperlakukan lawan jenisnya dalam pergaulan, dalam pembicaraan, sikap tindak itu bisa memikat pihak lainnya. Namun demikian, begitu sudah sampai ke urusan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia sepanjang masa, harusnya benar-benar dipertimbangkan sejak awal bahwa perkawinan didasarkan rasa saling mencintai itu harusnya abadi gitu. Namun namanya manusia yang dalam hidup keseharian banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan pergaulannya, lingkungan tinggalnya, lingkungan kerjanya, atau lingkungan kongko-kongkonya ya satu dengan lainnya. Misalnya ada klub ini, klub itu sangat mempengaruhi kehidupan perkawinan. Sehingga disinilah yang suka timbul hal-hal yang semula tidak pernah diperkirakan terjadi. Gitu. Misalnya saat pacaran, saling jatuh cinta, saling hormat menghormati, sayang menyayangi, kemudian sampai ke pelaminan dengan melakukan suatu perkawinan. Perkawinan yang sangat suci. Perkawinan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam kitab suci masing-masing agamanya. Sehingga begitu sudah jadi di dalam ikatan perkawinan secara agama maupun secara hukum positif di Indonesia sudah sah sebagai suami istri, hendaknya dijaga seoptimal mungkin. Jika sudah dijaga seoptimal mungkin, karena harus merasa bahwa pasangan cintanya seperti apapun juga, sampai sundul langit misalnya seperti itu, tetap ada kekurangan kelebihannya yang saat pacaran tidak pernah terlihat atau tidak terpikirkan. Begitu menjadi suami istri, ternyata ada perlakuan-perlakuan atau perbuatan-perbuatan atau kebiasaan yang semula tidak dipikirkan, sehingga terjadi sesuatu kekecewaan atau kekurangan. Kenapa jadi begini misalnya seperti itu? Bisa menjadi rasa kaget atau rasa hal-hal yang timbul baru yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Nah itu biasanya merusak hubungan suami istri gitu. Apalagi menyangkut misalnya harga diri. Jadi kok pasangannya kemudian merendahkan harga diri yang satunya misalnya, padahal yang satunya begitu sangat memprotek tentang harga diri, memprotek harga diri satu-satunya di dunia yang paling berhak itu harga dirinya, tentu dia nggak akan terima. Timbullah itu perselisihan. Perselisihan bisa bicara, saling bicara, bicara keras, ada juga perselisihan saling diam dalam kehidupan sehari-hari itu. Ini pengalaman ya, ada saling diam. Sehingga apa? Untuk menyelesaikan atau mencari solusi. Bagaimana solusinya nih kalau misalnya? Kenapa? Dalam perkawinan selalu ribut misalnya. Ributnya bisa ribut karena diam, tidak tegur sapa satu dengan lainnya, saling tersiksa. Bahkan mungkin saling curiga atau ada prasangka-prasangka buruk. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Saling berbuat madorot. Yang satu merendahkan yang lain merendahkan yang satu. Nah ini saling bermadorot, berbuat dosa. Kalau dari agama yang saya yakini sebagai seorang muslim, nggak boleh dalam perkawinan suami istri itu saling berbuat dosa atau bermadurat, saling mencurigai, saling bersakwasangka. Nah, jika ini tidak dapat lagi didamaikan, selalu terjadi secara terus-menerus, tidak mungkin lagi ada titik temu, satu-satunya diizinkan oleh Allah untuk melakukan perceraian. Karena kalau dilakukan perceraian,
selamanya saat hidup keluarga itu satu dengan lainnya akan saling membuat dosa, sehingga itu tidak dibenarkan. Jadi diizinkan untuk melakukan perceraian. Itu menurut agama Islam. Menurut agama lain, biarpun misalnya ada yang menyatakan tidak boleh ya bercerai atau berpisah kecuali karena kematian, tetapi kan hukum positif mengizinkan, sehingga ada atau banyak juga yang ditempuh dengan hukum positif saling memisahkan diri. Karena apa? Daripada menyatu tapi saling membuat dosa. Faktor-faktor apa penyebabnya? Yang sangat penting adalah faktor perasaan pasangan yang satu dan lainnya. Setelah perasaan baru lari ke pikiran. Jadi rasa dulu. Dari rasa ditambah ke pemikirannya. Rasa digabung dengan pemikiran akan terjadi karena sisi negatif, segala sesuatunya adalah jelek atau buruk. Itulah yang sulit untuk dipertahankan. Tetapi bagi yang bisa menerima kenyataan bahwa hidup itu selalu ada kekurangan, selain itu ada kelebihan, karena itu sesuatu rahmat Allah ya, itu bisa bertahan apapun juga. Karena apa? Menyadari bahwa kita ingin hidup tuh bahagia selama-lamanya, berdua sehidup semati. Jadi hidupnya sampai mati berdua gitu. Kalau perlu berdoanya matinya bareng-bareng gitu, dikubur dalam satu lembut. Tapi itu kehendak manusia. Dalam perjalanannya tidak semudah seperti itu. Kenapa? Banyak godaan. Kalau godaan dari pihak luar masih bisa untuk menghalangi. Tapi kalau godaan dari internal sendiri antara pasangan itu, ini yang sangat sulit. Godaannya apa? Tidak saling percaya satu dengan lainnya. Karena tidak saling percaya ini, ada rasa curiga, ada rasa merendahkan diri. Ini yang sulit untuk dipulihkan kembali. Karena terus tertanam. Bahasa kesehariannya apa? Terus kerasukan setan, godaan setan. Gak percaya lagi dalam hidup kekeluargaan itu antara suami istri, antara pasangan ya. Yang semula janjinya hidup semati. Nah, daripada hidup berdua yang semula janji hidup semati ya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari itu satu dan lain saling tabrakan, baik pemikiran maupun perasaannya, bahkan saling bersangka gitu, curiga lah pokoknya itu. Aduh, dosa namanya itu. Nah, nggak boleh tuh kehidupan kekeluargaan membuat dosa satu dengan lainnya. Satu-satunya jalan yang diizinkan oleh Allah adalah dengan perceraian itu, seperti itu. Ini penyebabnya kenapa banyak hal terjadi perceraian, faktor-faktor seperti itu, kekecewaan. Itu bisa juga misalnya sebagai contoh, baru beberapa hari kawin cerai. Nah, mungkin saat mau perkawinan, saat mau pacaran, janjinya luar biasa, atau pas sudah melakukan perceraian ternyata faktanya berbeda seperti yang diungkapkan. Nah, itu kekecewaannya sangat berat gitu. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya bisa saja lah orang baru perkawinan dianggap misalnya nganggap calon istrinya ini misalnya masih perawan misalnya. Tahu-tahu pas kok sudah nggak perawan, kan kecewa berarti. Ya sudah, untuk apa? Misalnya seperti itu. Atau pas begitu jadi suami istri kasar. Atau misalnya sudah melakukan perkawinan, tahu-tahu loh, yang satu pasangannya sudah punya pasangan lain. Itu faktor-faktor yang banyak terjadi seperti itu. Itu menurut pertimbangan saya dari secara empirik yang kita alami dalam menjalankan profesi advokat dan sebagai dosen dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Gitu.